Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Levi. Jasa dipanggil Pak Levi, nomor induk mahasiswa 141 020 200053. Teknik mesin 3 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari WAS, yaitu jelaskan tentang yang pertama, jelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang melibatkan masyarakat mematuhi hukum dilihat dari segi pandang sosiologi hukum menurut Suryono Sukanto. Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam perspektif efektif hukum. Artinya, menata hukum yang tidak efektif atau pelaksanaan hukum sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ishaq SH dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Hukum, yang menyebut dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatif terletak pada isi faktor tersebut. Nah, menurut Suryono Sukanto sendiri bahwa faktor tersebut ada 5, yaitu faktor hukum itu sendiri, kedua faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana dan fasilitas, yang keempat faktor masyarakat, dan yang kelima faktor kebudayaan. Yang pertama, faktor hukum. Dalam faktor hukum, penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement saja, namun juga case maintenance. Karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaian antara kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia itu sendiri, yang isinya jelas bagi setiap masyarakat yang diatur dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dan fasilitas yang mendukung. Yang kedua, faktor penegak hukum. Dalam fungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegak hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dan dalam rangka penegak hukum dan implementasi penegak hukum bahwa penegak keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegak hukum, penegak kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegak hukum oleh setiap lembaga penegak hukum atau inklusif manusia, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, dan harus diaktualisasikan. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan karena kurangnya pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas pendukung.
faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya. Di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang pada jaksa. Hal tersebut karena secara teknis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari bahwa tugas yang harus dilakukan oleh polisian begitu luas dan banyak. Tenang. Sebab apabila secara fisik seperti perangkat keras, dalam hal ini adalah secara fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Menurut Jonas Kamu sendiri mengemukakan bahwa polisi dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan atau alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting di dalam penegak hukum. Yang keempat adalah support masyarakat. Penegak hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kedasaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi dan yang kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsi hukum yang bersangkutan. Yang kelima adalah faktor kebudayaan. Dalam faktor kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Jonas Kamu sendiri mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana harusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikap kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Jadi kelima faktor ini di atas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal pokok dalam penegak hukum serta sebagai tolak ukur dari efektivitas hukum. Dari 5 faktor penegak hukum tersebut, penegak hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebutkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum. Penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukumnya sendiri juga merupakan panutan bagi masyarakat lain. Kelima faktor ini dikemukakan oleh Jonas Kamu tersebut tidaklah disebutkan faktor-faktor mana saja yang dominan, berpengaruh atau mutlak, dan semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektivitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa dioptimalkan, tidaknya hukum dinilai dapat efektif. Dan yang soal kedua adalah bagaimana perkembangan hukum seiring perkembangan masyarakat menurut Emil Durkheim. Berikan analisa dan contohnya. Analisanya adalah dalam mengungkapkan gagasan tentang hukum, Durkheim bertolak dari penemuan di masyarakat dengan metode empirisnya. Ia membuat kesimpulan bahwa hukum sebagai moral sosial. Pada hakikatnya, suatu ekspresi solidaritas sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat adalah hukum cermin solidaritas itu sendiri. Menurut Durkheim, dalam solidaritas ada konsep kolektif atau kesadaran bersama yang merupakan hasil kepercayaan dan perasaan dari seluruh anggota masyarakat. Durkheim sendiri merumuskan hukum sebagai suatu kaidah yang bersanksi. Berat ringannya senantiasa tergantung dari sifat pelanggaran
anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik tidaknya suatu tindakan dan peran sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat. Selain kaidah-kaidah hukum, dengan sanksi yang mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggarnya, dapat pula dijumpai kaidah-kaidah hukum yang sifatnya sanksi-sanksinya berbeda dengan kaidah-kaidah hukum reseptif. Tujuan utama dari sanksi kaidah hukum jenis yang kedua ini tadi tidak perlu semata-mata mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggarnya, melainkan untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula sebelum terjadi keguncangan sebagai akibat dilarangnya kaidah hukum tersebut. Kaidah-kaidah hukum tersebut antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, dan hukum administrasi, serta hukum tata negara telah dikurangi unsur-unsur kendalanya. Contohnya, sebagai contoh dalam kitab undang-undang hukum rasis yang menentukan hak-hak dan kewajiban suami istri, tetapi tidak menyebut sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggarannya. Sanksi-sanksi harus dicari di tempat lain, bahkan sanksinya tidak ada sama sekali. Di dalam hukum pidana ditentukan secara jelas, inilah hukumannya. Sedangkan dalam hukum perdata ditekankan inilah kewajibanmu. Dengan demikian dapatlah dicari kesimpulan bahwa sepanjang hukum pidana kewajiban-kewajiban yang tidak dirumuskan telah diketahui oleh warga dan masyarakat dan diterima serta ditaati apabila suatu hukum kebiasaan berubah menjadi hukum tertulis dan dikodifikasikan. Maka hal itu disebabkan karena kebutuhan proses peradilan yang menghendaki ketentuan-ketentuan yang lebih tegas. Oleh karena itu, pidana dikodifikasikan hanya untuk menentukan suatu skala hukuman, maka sanksi-sanksinya hanya dapat diambil dari skala tersebut. Di dalam masyarakat modern yang heterogen, hukuman yang bersifat reseptif malah memberikan upaya untuk hukum yang restitutif dengan penekanan kepada kompensasi. Hukuman berkaitan dengan upaya restitusi dan pemberian kesembuhan atas tindakan penyimpangan yang diderita oleh si korban. Tindak kejahatan dianggap sebagai tindakan yang menyerang orang lain dan bukan merupakan pelanggaran terhadap kesadaran kolektif di dalam masyarakat. Terus kemudian teori Durkheim sebagai mana dijelaskan secara singkat berusaha menghubungkan hukum dan struktur sosial. Hukum dipergunakan sebagai alat diagnosis untuk menemukan cara-cara struktural bagi perkembangan solidaritas masyarakat hukum. Dilihatnya sebagai dependent variable, yaitu unsur yang tergantung pada struktural sosial masyarakat. Akan tetapi hukum juga dilihatnya sebagai suatu alat mempertahankan keutuhan masyarakat maupun untuk menentukan adanya perbedaan di dalam masyarakat. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.